Selamat pagi Permisa, kembali bersama kami dalam laporan berita terkini. Di tengah tantangan lingkungan global, kami menemukan sebuah cerita inspiratif yang membuktikan bahwa perubahan bisa dirubah dari hal-hal kecil, bahkan dari lingkungan sekolah. Saya Rido, dan pagi ini kami akan mengajak Anda melihat langsung bagaimana sekolah SMAN 47 Jakarta menjadi salah satu sekolah yang bergerak dan aktif dalam program Adiwiyata atau Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Kami akan melihat langsung bagaimana mereka merevolusi kebiasaan di kantin sekolah. Krisis global, kelaparan, hingga jutaan ton sampah muncul setiap tahunnya. Pengadaan kampanye penghijauan muncul di mana-mana, tak terkecuali sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di Jakarta. SMA Negeri 47 Jakarta telah mengadakan program Zero Waste dalam mendukung program Adiwiyata. Hal ini sejalan dengan keadaan global yang mengalami berbagai macam krisis. Program Adiwiyata ini ditujukan sebagai salah satu cara agar sekolah dapat berpartisipasi dalam penghijauan dunia dan melawan krisis global. Berikut dapat dilihat cuplikannya. Ya Rido, saya Bella melaporkan langsung di area tempat pembuangan sampah yang melaksanakan program Adiwiyata di SMAN 47 Jakarta. Kami sudah bersama dengan salah satu perwakilan siswa yang berada di SMAN 47 Jakarta, dan kebetulan siswa tersebut adalah perwakilan langsung dari acara program Adiwiyata tersebut ini. Baik, bisa perkenalkan diri dulu, dengan siapa? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Irfan Hasan dari kelas 11-6 dan juga seperti yang Bella katakan tadi, saya merupakan salah satu perwakilan dari anggota tim Adiwiyata SMA Negeri 47 Jakarta. Baik Irfan, mungkin saya ada sedikit beberapa pertanyaan, seperti bisa diceritakan apa saja perubahan yang paling signifikan di kantin sekolah kita pada saat ini? Kalau perubahan signifikannya sih beneran kerasa banget, yaitu biasanya kantin-kantin sekolah biasanya menggunakan plastik-plastik, contohnya kayak tempat minuman biasanya menggunakan plastik, lalu juga sering menggunakan styrofoam untuk makanan. Nah, untuk sekarang diubah jadi sistem one use, jadi kita sekali pakai, lalu habis itu dicuci, lalu dipakai lagi. Nah, itu tuh mempermudah ibu-ibu kantin juga, terus juga sampah yang digunakan jadi tidak terlalu menumpuk karena masih bisa digunakan lagi, sistemnya recycle lagi, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi sangat menginspirasi kita sekali, jadi kayak bisa lebih menaati peraturan lagi, kayak seperti tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Apa proses dari program Adiwiyata yang kamu ketahui, kan karena kamu juga anggota dari Adiwiyata ini, menurut kamu tuh gimana sih? Oke, boleh aku jelaskan, kameramen mungkin bisa kesini dikit. Oke, jadi yang teman-teman lihat yaitu merupakan tempat pembuangan sementara yang dimana sampah-sampah dari SMA Negeri 47 Jakarta ditampung dulu terlebih dahulu di bagian sini. Nah, bisa dilihat jadi ini sudah dipilah-pilah, yang mana contohnya nih ranting dan daun di SMA Negeri 47 Jakarta yang menumpuk dipilah-pilah, yang mana yang bagian ranting dan yang mana yang bagian daunnya. Nah, jadi nanti di recycle dan digunakan lagi. Terus bisa dilihat juga terdapat beda-beda warna, ada warna hijau, kuning, dan merah. Yang merah itu untuk bahan-bahan elektronik, yang kuning itu yang sampah, yang hijau untuk sampah basah, sedangkan yang kuning untuk sampah kering. Kurang lebih seperti itu sih untuk prosesnya. Baik, terima kasih atas jawabannya dan sangat menginspirasi kita. Semoga mungkin sekolah-sekolah lain bisa mengadakan program Adiwiyata juga, agar sekolah bisa terhindar dari lingkungan yang tercemar dan juga bisa mengurangi sampah plastik pada saat ini. Baik, terima kasih. Baik, saya Bella. Di saat ini saya sudah bersama penjual, salah satu penjual yang berada di SMA 47 Jakarta. Ibu dengan ibu siapa? Boleh. Oke, jadi ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Jadi kan pada saat ini sekolah SMAN 47 Jakarta ini sedang ada program Adiwiyata. Nah, di mana semua tuh harus mengganti semua alat makan, dimulai dari yang tadinya plastik harus jadi yang sekali pakai gitu, Bu. Nah, menurut Ibu gimana? Menurut Ibu tuh ada nggak sih tantangan dan hambatan dalam program ini?
ada banget tantangannya. Anak-anak kadang juga nggak mau dipulangin filmnya, ternyata orang kantin juga pada kecewa, pada hilang barang-barangnya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu guru SMA 47 Jakarta. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Baik, dengan Ibu siapa pada saat ini? Dengan Miss Kay. Baik Miss Kay, jadi saat ini mungkin saya ada sedikit pertanyaan karena kan sekolah kita ini sedang mengadakan yang namanya program Adiwiyata. Nah, menurut Ibu, apa harapan terbesar Ibu terhadap program yang sedang dilaksanakan pada saat ini? Harapannya sih adalah seluruh warga sekolah itu mempunyai kesadaran yang lebih tinggi lagi terhadap keindahan, kerapihan, dan kebersihan sekolah. Jadi semua mempunyai kontribusi yang sangat baik untuk menciptakan ketiga hal tersebut yang sudah disebutkan ya. Jadi seperti saat ini kelas 11-4 itu melakukan kerja bakti. Nah, itu bentuk kesadaran akan kebersihan juga. Dan harapannya sih tidak hanya kerja bakti, tapi secara personal ketika melihat sampah langsung sadar membuang sampah pada tempatnya. Dan juga masing-masing individu mampu meminimalisir produksi sampah, karena bagaimanapun sampah itu sudah menjadi masalah besar di wilayah kita, khususnya ya di Jakarta. Baik, sangat amat menginspirasi kita sekali ya dari semua yang sudah kita wawancarai pada saat ini, yaitu dimulai dari siswa, guru, serta juga para penjual yang ikut merasakan langsung atas kegiatan program Adiwiyata di sekolah ini. Mungkin dari berita saat ini kita bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk mengadakan program Adiwiyata ini dan juga bisa mengedukasi lebih baik lagi untuk semua orang. Jadi demikian laporan dari SMA 40 Jakarta, saya kembalikan kepada Rido. Terima kasih. Laporan yang sangat menginspirasi. Gerakan Adiwiyata di SMA 47 Jakarta ini membuktikan bahwa edukasi adalah aksi nyata. Dengan kolaborasi dan komitmen setiap individu, bahkan dari bangku sekolah, bisa menjadi agen perubahan untuk bumi yang lebih sehat. Demikian laporan dari SMA 47 Jakarta. Sampai jumpa di laporan berita selanjutnya.